Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, selamat datang di podcast KB Assalam Podcast Spesial Milad Aisyah di sesi Kata Hati Bunda. Di episode kali ini kami ingin mengajak ayah bunda bukan hanya untuk mendengar, tapi juga merasakan. Karena topik kita hari ini cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, tentang anak-anak kita, dan tentang perjuangan kecil yang tidak pernah terlihat. Nah, hadir bersama kami pada hari ini Bunda Dewi Ika Yuliantari. Jadi selamat datang Bunda, silakan duduk. Seorang ibu sekaligus wali murid dari KB Assalam beberapa generasi ya Bun ya, yang akan berbagi cerita dari pengalaman dari sudut pandang yang bukan ahlinya, tapi sebagai seorang ibu yang masih juga terus belajar setiap hari. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bunda. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast KB Assalam Podcast pada hari ini, di tengah keriuhan kesibukan bersama toddler di rumah ya Bun. Di podcast kali ini kita mau sharing, kita ngobrol-ngobrol santai tentang hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang gadget. Sebelumnya Bunda, di rumah ada berapa anak, usia berapa? Alhamdulillah saya ada 3 anak Bunda. Yang pertama umur 8 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 4 tahun. Di rumah main gadget semua nggak sih Bunda? Kebetulan main nih Bunda, saya kasih HP, ada smart TV juga di rumah. Kenapa Bunda memilih anak buat boleh main gadget? Nah ini kebetulan nih dulu karena si kakak, anak yang pertama itu dia waktu kecil GTM GTM susah makannya, habis itu dia juga rewel kan. Nah saya ngatasinnya jadi saya kasih HP. Nah kebetulan lah kok setelah saya kasih HP dia makannya enak ya, terus rewelnya juga berkurang gitu. Terus dia makin besar kan umak nih Bun. Itu apa ya, nggak bisa diem akti ya. Nah akhirnya biar dia duduk anteng saya kasih HP juga gitu. Jadi awalnya itu untuk pengalihan ya? Iya betul. Terus berarti kemudian si kakak pertama udah mulai kecanduan berarti? Ya bisa dibilang gitu Bunda. Baik, coba kita fokus bahas si kakak yang mulai kecanduan ini ya Bun. Ada nggak sih Bun pengaruh buruk yang signifikan di kehidupan sehari-hari dari si kakak ini karena kecanduan gadget? Kalau pengaruhnya ada kebetulan kemarin nih, saya kasih, dia lagi pegang HP nih Bun. Terus saya panggil Kak, sekali nggak nyaut dia, 2 kali kakak tetep Bun. Akhirnya baru saya samperin dia baru respon. Nah habis itu misalkan dia sama adik-adiknya apa lagi ngobrol, gampang marahnya Bun. Marahnya diganggu sedikit udah cepet marah gitu. Ini kadang ya Bun ya, disuruh ambil barang A, Nah betul Bun, ternyata yang dibawakan barang yang B, gitu nggak sih Bun? Karena saya juga ada pengalaman gitu di rumah. sama ya, ada tentu juga Bun. Ada Bun, aku ada 3 juga alhamdulillah. Terus kemudian si kakak ini sempat gak bertanya, kenapa sih Ma kok nggak boleh main gadget lagi? Nah ini udah pasti dia nanya nih Bun, kenapa ya Ma? Nah ini saya pelan-pelan menjelaskan Bun. Kak, kalau kita main HP itu nanti matanya merah, nanti sakit. Apalagi kakak di sekolah ada pelajaran nanti susah ngapalinnya gitu. Kira-kira nih Bun, menurut Bunda plus minus anak bermain gadget di usia dini itu apa?
Ini menurut saya ya Bun ya, disclaimer nih ya ayah bunda, karena kita nih bukan ahli ya. Iya. Plusnya itu menurut saya gadget ini sebagai alat bantu dalam belajar anak-anak. Kan visualnya lebih menarik mungkin ya, ada warna-warni, kemudian ada game-game edukatif, aplikasi yang mengarahnya tuh pembelajaran gitu ada. Terus yang kedua, ini bisa mengasah motorik anak, jadi mengkoordinasikan antara mata dan tangan. Terus yang ketiga, gadget ini sebagai akses informasi Bunda. Contohnya nih, anak-anak tuh lihat ada roket, entah tuh nonton apa tuh di YouTube, lihat roket, ada bulan. Nah tiba-tiba tuh nanya, Mama itu roket itu di mana ya tempatnya? Terus bulan itu apa ya, Ma? Kok jauh ya dari kita? Nah gitu. Bikin penasaran berarti. Ya betul Bunda. Pernah nggak sih Bun mencoba mengalihkan dan meminimalisir anak-anak itu bermain gadget ke kegiatan lainnya? Nah ini kebetulan ya Bun, sekalian saya bagi tips nih buat ayah bunda berdasarkan pengalaman ya. Boleh. Nah ini yang pertama, saya alihkan kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat seperti menggambar, mewarnai, kemudian jadi kita juga sebagai orang tua bisa nih quality time bersama mereka, entah itu kita main tebak-tebakan hewan, kemudian main puzzle, main Lego gitu Bu. Terus yang kedua, saya batasi anak-anak ini, misalkan dalam seminggu hanya ada 2 hari, di mana itu Sabtu dan Minggu gitu. Nah yang ketiga, ini yang paling penting Bun, karena ini harus peran orang tua, di mana orang tua ini kan sebagai role model. Nah, benar banget ya. Nah, jadi anak-anak ini di fase suka meniru, apalagi setiap harinya kan ketemu nih sama kita. Kok lihat mama sama ayah main HP terus ya? Nah, pasti kan mereka bertanya-tanya, kok aku nggak boleh, tapi memang sama ayah boleh. Benar. Gitu. Itu jadi perubahan tuh minimal ada di kita dulu sebagai orang tua. Gitu. Nah bener banget ini sangat-sangat menampak ya buat kita semua orang tua, karena yang dicolok itu pertama orang tua ya dari anaknya. Sedangkan kita tuh juga susah, kita nggak mau main HP tapi juga susah ya Bun ya. Sebenarnya kerjaan ada di handphone, ya kan? Kita mau belanja juga dari handphone, kan? Sekarang pun kita mau ambil uang, nggak perlu ke ATM, maksudnya nggak perlu pakai kartu, kita bisa pakai handphone juga kan ya Bun ya. Jadi memang mempermudah untuk orang tua. Nah itu sih PR buat kita sebagai orang tua yang agak susah ya, biar anak-anak itu nggak mama main HP aja, ayah main HP terus, tapi aku nggak boleh, bener ya. Nah ini juga ada sedikit tips dari saya Bun. Kebetulan saya ada toddler juga kan di rumah, jadi saya kasih handphone, tapi saya itu kasih aplikasi. Nama aplikasinya itu Family Link dan Kontrol Orang Tua. Tapi harus ada 2 handphone. Jadi nyambung gitu dari email ke aplikasinya. Nah di situ itu bisa membatasi waktu anak main HP. Jadi bisa kapan nih waktu buat on handphonenya, off-nya kapan nih, terus jedanya kamu kasih handphone tapi 1 jam mati, 2 jam mati, seperti itu, dan itu dikontrol dari handphone orang tua. Nah juga bisa ini ada jam istirahat, kemudian memfilter tontonan YouTube. Jadi di situ kalau kita login ada pengaturannya, difilter sesuai usianya, jadi tontonan yang keluar itu sesuai usianya. Kemudian untuk mendownload aplikasi, nah nggak bisa sembarangan, jadi dia kalau mau download masuk nih ke handphone si mama. ACC nggak? Kalau kita nggak ACC itu nggak bisa. Nah mungkin itu bisa jadi tips ya buat bunda-bunda semuanya. Konten juga ya Bun. Iya. Nah terakhir nih Bun, mungkin ada pesan untuk ayah bunda yang sedang merasa gagal karena anak-anaknya terlalu kecanduan HP, tidak bisa lepas dari HP. Ini pesan ya untuk ayah dan bunda, sebenarnya itu bukan suatu kegagalan. Kita ini sedang berproses, anak kita terutama ya sedang berproses, di mana mendidik anak itu kan adalah seperti lari maraton.
bukan lari cepat. Jadi dia butuh proses dan waktu yang panjang, bukan yang instan ataupun dipaksakan. Dan lagi anak ini butuh navigasi, jadi bukan hanya dilarang ini gitu. Benar. Jadi kita sebagai orang tua berfokus menjadi kompas untuk mereka, bukan sekedar polisi yang menyita barang gitu. Benar. Memang kita itu harus mengapresiasi perubahan kecil sekecil mungkin terhadap anak. Jadi anak itu lebih semangat dan mendengarkan ya, mengindahkan kata-kata orang tua Dan mau berubah. Nah, benar banget. Terima kasih Bunda udah mau sharing dan ini jadi pengingat ya untuk kita semua yang sangat dalam. Kita ini bukan anak yang belajar dari kita, tapi kita yang belajar dari anak. Benar nggak sih, Ya, Bun? betul. Ayah Bunda, mungkin hari ini kita tidak pulang dengan jawaban yang sempurna, tapi semoga kita pulang dengan hati yang lebih hangat dan niat untuk mencoba lagi sedikit lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih atas sharing dan kehadirannya Bunda Dewi Ika Yuliantari yang telah bersedia menjadi narasumber pada podcast hari ini. Saya Bunda Ayu Anissa sebagai host pada podcast hari ini. Mohon maaf dan mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya di KB Assalam Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.